pengakuannya dengan ketundukan. Tidak disertai dengan ketundukan anggota badan, ibadah, ketundukan hati, ketundukan lisan, ketundukan anggota badan. Adapun muslim, dia mengaku diri sebagai hamba Allah, diiringin apa? Ketundukan dan pengagungan. Dengan lisannya, asyhadu alla ilaha illallah. Dengan hatinya, bahwasanya apa? Mangkana, bahwasanya Rasulullah mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya, maka dia akan masuk surga. Anggota badan kita tunjukkan ketundukan kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat pada harta kita, dengan seluruh unsur kita, lisan, hati, anggota badan, harta dalam ibadah haji. Nah, oleh karena itu apa? Inilah pengakuan atau ubudiyah yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Orang kafir itu mengakui keagungan Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, tapi tidak tunduk dengan anggota badannya. Sedangkan muslim, seluruh anggota badannya, ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah tapi kepada selain Allah juga beribadah, bagaimana? Itulah musyrik. Itulah orang musyrik, belum muslim. Dia masih musyrik, belum muslim. Oleh karena itu di dalam sebagian lafaz syahadat, dalam sebagian hadis atau dalam ayat Al-Qur'an, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada syarikat, tidak ada serikat. Karena apa? Karena orang kafir dahulu, orang kafir Quraisy, mereka mengakui Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu yang ketika seorang hamba, ada beberapa penyimpangan yang kemarin kita singgung, penyimpangan akidah sebagian orang yang mana mereka mengaku sebagai wali Allah, atau sebagian golongan sufi yang meyakini bahwasanya orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat, mereka membagi derajatnya syariat, ma'rifah, hakikat. Kalau sudah sampai derajat hakikat itu sudah tidak terikat dengan hukum syar'i. Sudah tidak wajib sholat, sudah tidak wajib puasa, boleh maksiat, boleh nuwun sewu, berbuat sesukanya dengan sebagian murid-muridnya. Maka ada sebagian pondok nuwun sewu, sebagian pondok itu santriwati saking tunduknya sama kiai, kenapa? Sampai dikumpuli pun mau. Alasannya nopo? Kiainya sudah sampai kepada hakikat derajat hakikat, sudah tidak terikat dengan hukum-hukum syar'i. Wal iyadzu billah. Ini lebih kufur daripada kufurnya iblis. Lebih kufur daripada kufurnya iblis. Iblis itu maksiat, durhaka, ngakui salah, ngakui dia maksiat. Ini sebagian orang berbuat maksiat dalam keadaan merasa diri dalam derajat yang paling tinggi, paling dekat kepada Allah. Ini durhakanya melebihi kedurhakaan iblis. Nah, kebanyakan kemarin juga masih kita singgung, mereka berargumentasi ketemu langsung dengan Nabi Khidir. Ini juga dibahas di sini. Saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang lain. Argumentasi bertemu dengan Nabi Khidir, dapat wahyu dari Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir sendiri berdasar dalil yang benar, beliau sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Tapi memang sebagian ulama berpendapat beliau masih ada. Kalaupun masih ada, kalaupun masih ada,
kita sebagai umat Rasulullah itu tidak mungkin lepas dari kewajiban dan tuntunan syariat Rasulullah. Kita bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa. Kita umatnya Rasulullah. Seandainya betul Nabi Khidir itu masih hidup, seandainya, maka apa? Maka tidak ada ajaran yang boleh bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Isa nanti di akhir zaman ketika turun kembali ke bumi, beliau membawa syariat baru atau mengikuti tuntunannya Rasulullah? Mengikuti syariatnya Rasulullah, mengikuti syariatnya Rasulullah. Nah, oleh karena itu apa? Di sini ini apa? Tadi yang membedakan antara pengakuan diri sebagai hamba Allah antara muslim dengan selain muslim, musyrik dan kafir adalah apa? Adanya pengagungan dan ketundukan. Diiringi dengan apa? Pengakuan akan uluhiyah Allah, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Ini yang membedakan. Oleh karena itu apa? Yang hakikat apa? Meyakini bahwasanya Allah lah apa? Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dengan apa? Dengan penuh kecintaan, pengagungan, pemuliaan, dengan apa? Diiringi rasa takut dan harap, dan diiringi dengan ibadah-ibadah hati yang lain. Inilah seorang muslim. Nah, lalu bagaimana dengan sebagian muslim, sebagian kaum muslimin yang dia mengakui hanya Allah yang berhak diibadahi, tapi anggota badannya belum sepenuhnya tunduk, masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, masih berbuat zalim kepada selain orang lain, masih berbohong, masih berkhianat. Bagaimana yang seperti ini? Kan dia tidak tunduk sepenuhnya. Maka apa kata Syekhul Islam, bahwasanya orang yang seperti ini, maka kecintaan Allah kepada dirinya, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbanding lurus dengan ketundukannya. Semakin dia jauh, semakin dia banyak berbuat durhaka, ya semakin dia jauh dari penghambaan yang benar. Dan semakin sedikit kedurhakaan dia, maka dia semakin mendekati hakikat ubudiyah, penghambaan kepada Allah yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, di alam semesta ini kemudian beliau menjelaskan apa? Beliau membedakan apa? Dengan memahami hal ini kita bisa membedakan antara apa itu takdir kauni dan takdir syar'i. Di alam semesta ini tidak ada, atau selain Allah di alam semesta ini, atau alam semesta ini adalah makhluk semuanya. Semuanya adalah makhluk Allah. Ini selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu adalah hamba. Dalam konteks ini tidak ada satu makhluk pun yang bukan hamba Allah. Baik dia manusia maupun benda mati. Baik dia kafir maupun musyrik. Tapi penghambaan yang seperti ini penghambaan yang apa? Yang tidak ada pujian padanya. Tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan. Karena memang makhluk semua ini adalah hamba Allah, yang kafir maupun yang muslim, yang hidup maupun yang tidak hidup, itu semuanya hamba Allah. Nah, ini makna takdir kauni, ketentuan Allah yang sifatnya apa? Kauni, berkaitan dengan alam semesta ini. Lah kan misalnya Allah kan tidak suka tidak menginginkan kekufuran. Kok kekufuran ada? Tidak, atau melarang kita dari maksiat, tapi kenapa maksiat tetap ada? Bukankah itu tidak lepas dari kehendak Allah, dari takdir Allah? Iya betul, itu tidak lepas dari takdir dan ketentuan Allah, tapi bukan yang dicintainya,
bukan yang Allah inginkan atau bukan yang Allah cintai dari hamba-hambanya. Ini namanya takdir kauni. Segala sesuatu yang ada di semesta alam ini semuanya muqaddar, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Yang dicintai Allah atau yang tidak dicintai Allah itu tidak lepas dari yang namanya takdir. Tapi namanya takdir apa? Kauni. Ada takdir yang Allah menghendakinya atau mencintainya dari hamba-hambanya. Yaitu apa? Takdir namanya itu takdir syar'i atau ketentuan syariat. Kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu dicintai oleh Allah atau tidak? Allah mencintai. Ini namanya takdir syar'i, ketentuan yang syar'i yang dicintai oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu adalah namanya takdir syar'i, ketentuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Hukum-hukum syar'i, ketentuan-ketentuan syar'i. Nah, itu yang membedakan antara, jadi kalau di alam semesta ini takdir syar'i itu lebih lebih kecil sekupnya daripada takdir kauni. Allah menciptakan apa yang Dia cintai ataupun yang tidak Dia cintai. Tapi Allah tidak akan memerintahkan kecuali apa yang Allah cintai. Nah, di sini ini nanti ini yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, wa ila hadza asyara Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala fima dzukira anhu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan inilah yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan kita biasa dengarkan nama beliau siapa? Nah, sering digelari sebagai Sultanul Aulia, seorang ulama besar dari madhab Hambali dan termasuk yang paling banyak diperlihatkan karomahnya, diperlihatkan oleh Allah karomahnya. Oleh karena itu biasanya banyak yang sering menyebut-nyebut beliau. Kenapa ya? Karena kesolehannya, karena banyaknya karomah yang Allah tunjukkan melalui yang Allah tunjukkan sebagai bentuk atau yang Allah tunjukkan pada diri beliau. Nah, tapi akhirnya sebagian orang melampaui batas dalam mengagungkan, menghormati beliau. Nah, kita sebagai mukmin tentunya tidak ada ulama kaum muslimin yang tidak kita hormati. Kita semua menghormati, mengagungkan, memuliakan ulama-ulama kaum muslimin, namun demikian tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh kita gulu, bahkan kepada Rasulullah pun Rasulullah tidak senang apabila dipuji-puji yang melampaui batas. Bagaimana sabda Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. Mereka mengagungkan Nabi Isa sampai mengatakan Ibnullah, anak Allah. Maka Rasulullah mengatakan innama ana Abdullah wa qulu Abdullahi wa. Saya ini tidak lain adalah hamba Allah, maka katakan Muhammad itu hamba Allah dan utusan. Demikian juga ulama-ulama yang lain sesudah beliau. Para sahabat dan ulama sesudah beliau, setinggi apapun kedudukan mereka, tidak boleh dijadikan alasan untuk menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di sini
ucapan beliau? Ucapan beliau di sini apa? Idza wasalu ilal qada wal qadar amsaku illa ana. Kebanyakan ulama, kebanyakan manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila mereka sampai kepada permasalahan qada dan qadar, mereka kemudian diam. Illa ana, kecuali saya. In fatahat li fihi rawzanah. Yang mana apa? Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi saya pintu pemahaman. Kemudian apa? Fanaza'tu aqdaral haqqi bil haqqi lil haqq. Oleh karena itu saya berusaha tatkala saya memahami masalah ini, maka saya pun menyelisihi atau berusaha keluar dari takdir Allah dengan cara yang benar. Lil haq, lil haq di sini bisa al haq artinya Allah, bisa kebenaran. Saya berusaha keluar dari takdir Allah dengan cara yang benar karena Allah atau demi mengikuti kebenaran. Nuwun sewu, kita bisa keluar dari takdir Allah mboten? Bisa enggak? Kita keluar dari takdir Allah bisa? Enggak bisa. Kita ini bisanya hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Tapi kenapa beliau mengatakan apa? Saya berusaha dari sini, saya keluar dari takdir Allah atau menyelisihi takdir Allah dengan cara yang benar karena Allah atau karena ingin mengikuti kebenaran yang Allah wahyukan. Apa maksudnya itu tadi? Ada yang namanya takdir kauni. Di situ ada maksiat, ada kekufuran, ada yang hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau berkata, karena itu saya pun keluar atau menyelisihi takdir Allah, takdir apa? Takdir yang kauni yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti kekufuran, saya meninggalkan kekufuran, saya meninggalkan kemaksiatan. Dengan cara yang benar, yaitu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Lil haqqi, karena Allah atau karena ingin mengikuti kebenaran. Jadi apa? Apa yang takdir yang seperti apa yang beliau tinggalkan? Takdir yang tidak dicintai oleh Allah dan berusaha meniti jalan yang dicintai oleh Allah, yaitu apa? Tuntunan Allah dan Rasulnya. Warrajulu man yakunu munazi'an lil qadari la man yakunu muwafiqan lil qadari. Seorang itu atau diakui atau seorang laki-laki itu adalah orang yang berusaha melepaskan diri dari ketentuan Allah, bukan yang mengikuti ketentuan atau takdir Allah. Takdir maksudnya di sini takdir apa? Takdir yang kauni yang tidak dicintai. Jadi seorang laki-laki itu hakikatnya mereka siapa? Yang mampu menyelisihi takdir kauni yang tidak dicintai oleh. Itulah hakikat seorang laki-laki yang sesungguhnya. Seorang pemberani yang sesungguhnya adalah mereka yang berani menyelisihi atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak dicintai Allah. Bukan yang ngikuti takdir-takdir yang tidak dicintai oleh Allah. Ngikut aja. Contohnya apa? Contohnya seperti apa? Seperti orang yang terjadi diskusi antara Umar bin Khattab. Terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dengan seorang pencuri. Bahwasanya apa? Beliau memvonis Umar bin Khattab potong tangannya. Umar bin Khattab memvonis pencuri tadi potong tangannya. Maka dia berargumen dengan apa? Wahai Amirul Mukminin, bukankah saya ini mencuri dengan takdir Allah? Pengen berhujjah dengan takdir Allah. Saya nyuri ini kan karena takdir Allah. Berarti Allah menginginkan saya nyuri. Kenapa Anda mau motong tangan saya? Maka apa jawaban Umar? Innama qata'tu yadaka, yakni bahasa beliau mengatakan apa? Saya motong tangan Anda pun itu dengan takdir Allah. Dengan takdir Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
perlu diperhatikan bahwasanya apa takdir kufur, maksiat dan perkara-perkara yang tidak cintai Allah itu juga muqaddar, merupakan takdir Allah. Tapi istilahnya apa? Masuknya kepada takdir kauni, bukan takdir syar'i. Itu tidak boleh dijadikan argumen, tidak boleh dijadikan dasar untuk terus berbuat maksiat. Kan kadang kita akan menemui orang-orang yang orang-orang filsafat, orang-orang liberal. Mereka mengatakan apa? Bukankah di alam semesta ini semuanya terjadi karena kehendak Allah? Terus ketika kita berbuat maksiat kan berarti memang Allah menghendaki. Jadi kenapa kita ingkari? Tidak usah diingkari karena Allah menghendaki. Kan ada sebagian punya berargumen demikian. Iya betul. Kufur, maksiat, dosa itu takdir Allah, tapi takdir yang tidak diridhoinya, tidak dicintainya. Di sana ada takdir syar'i, ada ketentuan syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk mengikuti aturan-aturan syar'i, takdir-takdir syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kemudian beliau atau Syekhul Islam menjelaskan sebagian orang salah memahami, kata beliau, ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah apa? Seolah-olah apa? Atau mereka menjadikan takdir atau memahami dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani ini bahwasanya apa? Bahwasanya maksiat itu juga takdir, kufur itu juga takdir, sehingga tidak perlu diingkari, tidak perlu sedih, tidak perlu menyesal, kan itu sudah takdir Allah. Allah menghendaki itu terjadi. Maka apa? Ini salah dalam memahami, kata beliau apa? Ini kesalahan dalam memahami ucapan beliau. Ya. Beliau maksudnya apa? Beliau keluar dari takdir atau menyisi takdir. Takdirnya apa? Takdir yang tidak disukai oleh Allah. Perkara yang tidak dicintai oleh Allah dengan mengikuti apa? Perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian, di hidup kita ini kita tidak akan keluar dari takdir Allah. Yang bisa kita lakukan apa? Berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah apa? Ya Allah, jadikanlah semua qada dan takdir yang Engkau tentukan atas kami itu adalah kebaikan. Jadi apa? Wa anta ja'al kulla qada'in qadaitahu lana, dan jadikanlah semua takdirmu itu atas kami sebagai kebaikan. Nah, jadi kapan seseorang itu boleh berargumen atau beralasan dengan takdir? Nah, takdir yang seperti apa yang boleh kita jadikan dalil untuk berserah diri, untuk pasrah? Yaitu takdir yang berupa apa? Musibah. Misalnya kalau maksiat tidak boleh kita berargumen dengan takdir. Kufur tidak boleh, dosa tidak boleh kita melakukan dosa kemudian kan ini sudah Allah takdirkan, ya saya tidak salah. Itu akidahnya siapa? Jabariyah. Akidahnya Jabariyah. Ya, itu apa? Termasuk kelompok yang menyimpang. Nah, kapan kita boleh beralasan dengan takdir? Tatkala apa? Dalam keadaan terjadinya musibah. Misalnya Misalnya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan misalnya. Ada kesempatan harusnya dapat omset besar, kemudian kesempatan itu hilang.
maka apa? Boleh. Oh, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kemudian kita ridho. Kita ridho. Beda dengan dosa dan maksiat tadi. Tidak boleh kita ridho. Kemudian apa? Lalu bagaimana mensikapi maksiat? Bagaimana kita mensikapi maksiat kalau sudah terlanjur berbuat maksiat? Apakah kita kemudian apa berargumen atau beralasan ini kan sudah takdir? Tidak. Ketika seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka apa? Perkara pertama, karena itu adalah menafikan, bertentangan dengan sifat ubudiyah tadi. Kan ubudiyah tadi apa? Ketundukan. Kalau seorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, maka yang pertama dia lakukan adalah melakukan ubudiyah berkaitan dengan maksiat itu. Napa itu dengan apa? Dengan bertaubat dan inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ajaban di amril mukmin, Mbak. Kita sebelum berbuat maksiat tidak boleh apa? Kita berdalil dengan takdir. Ketika jatuh ke dalam kemaksiatan pun tidak boleh berdalil, beralasan dengan takdir. Apa yang boleh kita lakukan? Melakukan ubudiyah berikutnya yang berkaitan dengan dosa tadi, yaitu dengan apa? Ubudiyahnya apa? Bertaubat dan beristighfar. Oleh karena itu apa? Kata para ulama, unwanus sa'adati tsalat. Kunci kebahagiaan itu ada 3. Idza un'ima syakar. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Karena ubudiyah pada nikmat apa? Kita bersyukur. Wa idza btuliya sabar. Kalau dia diuji, dia bersabar. Ini ubudiyah pada musibah. Wa idza adnaba istighfar. Apabila dia berdosa, bagaimana? Dia beristighfar. Inilah ubudiyah orang-orang yang melakukan dosa. Dan betapa banyak orang yang sampai kepada derajat yang lebih tinggi daripada orang lain karena dosa. Jadi dosa bagi seorang mukmin harus dilihat sebagai musibah. Dosa setelah terjadinya dosa, setelah kita misalnya tergelincir melakukan perbuatan dosa, harus kita melihat itu sebagai musibah. Musibah dalam artian apa? Ya musibah ini ujian kita, tapi bukan ridho, ridho. Dengan bertaubat, dengan beristighfar, maka kunci kebahagiaan seorang hamba itu 3 itu tadi. Bersyukur, bersabar, kalau berdosa dia beristighfar. Nih. Nah ini nanti yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa? Perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ini insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi atau saya ringkaskan bahwasanya pengakuan diri sebagai seorang hamba itu